Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan litadhkiri Isra'i wa mi'raji sayyidi waladi Adnan wa dzikral hawliyati Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari waliyir rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad Fatihil Jinan wa habibir rahman wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil mizan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bijahin nabiyyi was sahbi wal ali dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang mulia para habaib dan para syaraif anak cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hari ini banyak sekali berhadir di tengah-tengah kita, khususan kepada syiban kita, orang tua kita yang mulia Sayyidil Habib Hussein As-Saggaf, dan semua habaib yang berhadir. Ampun maaf ulun tidak menyebutkan nama pian satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim ulun lawan pian semuanya. Para habaib, keberkahan mereka menjadi pengaman muka bumi ini. Sebagaimana baginda Nabi menegaskan, an-nujumu amanun li ahlis sama wa ahlu baiti amanun li ahlil ard. Bintang gemintang yang ada di atas langit menjadi pengaman bagi penduduk langit, sedangkan ahlu baiti, garis keturunanku, darah dagingku, anak cucuku, memberikan keamanan ada di muka bumi. Walhamdulillah, Kabupaten Tapin Allah titipkan banyak para habaib. Sebahagian ulama kita mengatakan di mana di sana ada anak cucunya Nabi, maka tempat tersebut mendapatkan pandangan khusus dari Nabi SAW. Dan bahkan ulun dengar Kabupaten Tapin memiliki habaib marganya paling banyak, qabilahnya paling banyak dibanding di tempat-tempat lain yang ada di kabupaten di Kalimantan Selatan ini. Alhamdulillah, ini satu nikmat yang Allah titipkan kepada Kabupaten Pian. Tinggal pian nang menjaganya. Bagaimana adab pian dengan para habaib, bagaimana perhatian pian dengan para habaib. Apakah pian bisa menjaga itu? Kalau pian bisa menjaga itu, maka syafaat Nabi besar-besaran menanti pian di hari kiamat kelak. Yang mulia para alim ulama, guru-guru agama yang selalu menerangi kehidupan kita, maka kewajiban kita sebagai kaum muslimin memuliakan kepada mereka. Akrimul ulama'a fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah, kata Rasulullah. Muliakanlah orang-orang alim karena mereka menjadi lampu ada di dunia, menjadi penerang ada di akhirat. Muliakanlah mereka sabadataan. Guru-guru kita, khususnya guru-guru pian yang istiqomah mengajar pian di kampung pian. Jangan pian sepelekan guru di kampung pian. Jangan pian terlalu menghormati ulun nang datang ke kampung pian dibanding pian menghormati guru pian nang betungguan di kampung. Penghormatan pian kepada guru pian nang ada di kampung mestinya lebih daripada pian menghormati ulun nang hahanyaran datang. Mestinya seperti itu, karena sidin nang menjagai kampung pian, karena sidin nang memimpin segala-galanya di kampung pian. Muliakanlah mereka semuanya. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Tapin beserta para pejabat pemerintah yang lain, baik dari sipil, TNI maupun Polri yang berhadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, dengan adanya para pejabat, hukum hutan tidak berlaku di tempat kita. Adanya para aparatur pemerintah, ini maulah benua kita menjadi aman, damai, nyaman. Coba seandainya pian kadada pemerintah, mungkin
yang terjadi hukum rimba. Siapa nang jagau itu nama nang, siapa nah harat nang kuat bakalahi itu nama menguasai. Itu hukum rimba. Tapi dengan adanya pemerintah, ada aturan, ada undang-undang yang berlaku, maka hukum rimba tidak terjadi di negara kita. Alhamdulillah. Bahkan pernah Dr. Idham Khalid beliau berkata, ini mengomentari masalah pemerintah. Pemerintah yang zalim, kata beliau, masih lebih baik ketimbang tidak ada pemerintahan sama sekali. Bisa dipaham? Ulun bukan menyuruh pemerintah jadi orang zalim, tapi ini pian berpikir, untung kita ada bisi pemerintah. Ibarat ada pemerintah tapi zalim, itu kata beliau masih lebih baik ketimbang tidak ada pemerintahan sama sekali. Bisa pian bayangkan kalau kada ada pemerintahan, asli tumbur lalu benua. Bakalahi di benua, datang kau dah begal, maaf je begal, aku kada berfungsi lagi wahine. Bakalahian maadu ke polisi, maaf je polisi, kami hanya pensiun semalam. Udah diampihi oleh negara. Bayangkan pian, kemana pian maadu masalah kalau pemerintah kada ada. Tapi karena adanya aparatur pemerintahan ini di negara kita, ada yang berwenang, ini berwenang di pintangan ini berwenang di pintangan ini, sehingga ada aturan yang berlaku. Ketika kita ada masalah, kita mudah mengadu kepada mereka. Nah, maka teriring doa, kita berharap mudah-mudahan pemerintah kita semuanya Allah berikan hidayah taufik, sehingga mudah menjalankan tugas mereka dengan amanah, dengan jujur, dan bisa memberikan keadilan, kemakmuran kepada rakyat dan masyarakatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati hadirin hadirat sekalian yang berhadir dalam acara yang sangat barakah ini, mudah-mudahan semuanya yang hadir dapat rahmat yang banyak dari Allah, tidak pulang dari tempat ini melainkan sabarataan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, acara hari ini adalah acara yang semuanya mendatangkan rahmat Allah. Acara kita dikemas beberapa macam amaliyah. Dalam satu acara ada beberapa macam amaliyah, yang semua amaliyah yang kita lakukan ini menjadi wasilah datangnya rahmat Allah kepada kita. Tadi kita memperdengari bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang Masya Allah dilantunkan oleh cucunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang dapat wahyu, Nabi yang pertama kali membaca Al-Quran, diajarkan kepada sahabat terus sampai kepada kita. Sekarang cucunya yang membacakan Al-Quran kepada kita. Kita memperdengari Allah menyebut wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dangari, diam, la'allakum turhamun. La'alla itu bila dalam Quran niscaya, berarti pasti. La'allakum turhamun, pasti kalian diberi rahmat. Sudah tadi kita mendengari, berarti sudah satu modal kita dapat rahmat Allah. Lalu kita memperdengari sebagian sejarah hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan hal ini dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya beliau. Ditambah lagi dengan mengambil berkat mendengarakan sebahagian daripada kisahnya wali, manakibnya wali yang disebutkan di dalam azhar, inda dzikris salihin tatanazzalu rahmatur rahmanil ghaffar. Ketika dibacakan riwayat hidup orang-orang soleh, maka Allah Ta'ala menurunkan rahmat, jamak daripada rahmatun, banyak rahmatnya. Itu yang dibaca riwayat hidup orang soleh. Saat ini yang akan kita baca riwayat hidupnya baginda Nabi Muhammad SAW. Maka bisa dipastikan rahmat itu sangat banyak Allah turunkan pada kesempatan acara hari ini. Mudah-mudahan berkat acara hari ini Allah Ta'ala memberi rahmat nang banyak, nang luas lawan kita barataan. Berkat rahmat yang kita kantongi hari ini, mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah Ta'ala kumpulkan kita bersama baginda Nabi di dalam sorga, masuk sorga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terjadi pada 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan demikian, 1 tahun sebelum peristiwa hijrah Nabi.
Ada pendapat lain menyebut 5 tahun sebelum hijrah Nabi. Sebelum ulun melanjutkan, ulun sampaikan dulu, Isra Mi'raj ini tidak lepas daripada kontroversi. Kontroversi artinya apa? Khilafiyah dalam mengatakan apabila waktu Nabi melaksanakan itu. Tidak lepas pian daripada itu. Khilafiyah itu pasti pian temukan bila pian mengaji kitab sirah. Pasti pian temukan. Tahunnya ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum hijrah. Umur Nabi ada yang mengatakan 51 tahun, ada yang mengatakan 52 tahun. Ada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit menulis dalam kitab syarah hadis Jibril, wa umruhu ihda wa khamsuna wa tis'atu ashhur, umur Nabi 51 tahun 9 bulan. Bervariasi umur Nabi, pendapatnya bervariasi. Jadi kalau pian mendengar orang baca 51, bujur aja. Baca 52, bujur juga. Baca 51 tahun 9 bulan lebih detail. Nah itu tuh variasi umur Nabi. Kalau malamnya disebut malam Senin. Isra Mi'raj itu malam Senin. Dan kita cek aja dalam sejarah Nabi itu, peristiwa-peristiwa yang sangat besar terjadi dalam kehidupan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terjadinya mun kada malam Senin, hari Senin. Nabi lahir subuh Senin, berangkat hijrah hari Senin, sampai ke Madinah hari Senin, diangkat jadi Nabi malam Senin, wafat hari Senin, termasuk Isra Mi'raj malam Senin. Malam Senin Isra Mi'raj. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki dengan gamblang menulis di kitab beliau Wahwa bil Ufuqil A'la, itu malam Senin Nabi Isra Mi'raj. Tanggalnya sepakat 27, tapi bulannya berbeda-beda. Ada nama dahkan Nabi Isra Mi'raj 27 Rajab. Ada nama madahkan 27 Rabiul Awal. Ada nama madahkan 27 Ramadan. Ada nama madahkan 27 Syawal. Itu semua pendapat ditulis Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab beliau Wahwa bil Ufuqil A'la. Silahkan pian buka kitabnya. Itu khilafiyah. Akan tetapi yang diamalkan oleh kita, bahkan seluruh dunia mengamalkan Isra Mi'rajnya Nabi 27 Rajab. Lalu apa gunanya kita mengetahui khilafiyah itu? Gunanya untuk menambah pengetahuan ilmu kita, itu aja. Artinya mun pian mendengar orang bebacaan lain pada kita pendapatnya, jangan berdahulu nyalahkan. Kalau orang makai pendapat lain, itu nah. Mun kita banyak bisi ilmu, kada mau berdahulu nyalahkan orang. Nang katuju nyalahkan orang tuh bisi ilmu sabubutingannya, lalu orang aja hendak dikancangi. Mengancang bawa lagu saurang. Nah lalu kita ini ketahuan pada bungol. Makanya pian bungol ini jangan tapi ditampayakan. Mungkin kita ini bungol berada aja supaya kadang ketahuan orang pada bungol. Itu ini kadang mengancang-ancang, kada jar kayak ini jar, kada ya kayak ini, kada aku tatap karas ampun kok jar. Itu tak. Makanya disebut man qalla ilmuhu katsura tiraduhu. Siapa sedikit ilmu pasti banyak nyalahkan orang. Mun orang banyak pambisi ilmu nyebaran aja. Orang membaca nang kayak ini, inya mau ambil di kitab tuh orang banyak bisi ilmu nyaman pian. Nah jadi gunanya kita mengetahui khilafiyah supaya bila mendengar pinabala lain jangan langsung menyalahkan. Itu kita mengaji nang kayak itu. Bukan mengaji masalah khilafiyah gasan bakancangan urat bulu, bukan itu. Nabi itu paling kada katuju bakancangan urat bulu. In khusima yasmut wala yujawib. Nabi kita Muhammad itu bila didebat orang, Nabi diam, tidak menjawab. Nabi itu paling anti bakancangan urat bulu. De kita katuju lagi para 2024 nih. Katuju banda bakancangan urat bulu, duduk di warung baju di bahu bandang. Makan wadai 5 biji bayar kada. Bakancangan urat bulu. Kada jadi asil je orang tuha bahari. Kada jadi hasil, jadi beres kada, jadi duit kada, bekancangan liur makasing sambur-sambur aja berataan.
Hah, kada jadi hasil. Coba kita itu pikirkan, nang kita pandir ini baguna apa kada? Nang kita pandir ini jadi maslahat apa kada? Kalau kada, ikuti arahan Rasulullah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Munnya kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, ucapkanlah kata-kata yang baik. Kalau kada bisa berucap nang baik, yasmut, berenai, lebih selamat. Diam itu seperti emas, bepandir seperti perak. Lebih berharga berdiam. Berdiam lebih selamat. Tapi mau ada orang bertakun alamat, jawab. Jangan mantang-mantang berdiam lebih selamat, berenai. Jurang di mana? Rumah anu jurang. Habib Bagir Al-Idrus jurang, berenai. Nah, itu ngarannya hungang. Luput menempatkan sesuatu. Nah, itu tuh harus dijawab di mana jurang rumah Habib di situ. Kita tahu, kita kada tahu apa dah, kada tahu kan kayak itu. Ini maksudnya bepandir nang baik lawan kada tuh ditimbang-timbang. Bagus kada pamandiran kok, baik kada. Ini Rasulullah memberikan contoh sudah jauh-jauh hari kepada kita barataan. Nah, hadirin sekalian, dalam perjalanan Isra Mi'raj, baginda Nabi adalah perjalanan spiritual seorang hamba menuju kepada Tuhannya. Dan ini perjalanan bagaimana si hamba tersebut yang bernama baginda Nabi Muhammad SAW mendapatkan satu kenikmatan berjumpa secara langsung dengan Tuhannya. Istilahnya bahasa orang mengaji tasawuf, ini perjalanan seorang salik yang ingin mendapatkan ma'rifat kepada Allah. Nabi malam itu dipertemukan dengan Allah, tapi melewati proses yang cukup panjang. Dan dari proses yang cukup panjang tersebut, yang paling utama dalam perjalanan itu, Nabi diirit oleh malaikat Jibril. Apa pelajarannya? Kita hidup mun hendak sampai kepada Allah, wajib beisi guru. Mun kada berguru pian bahar de mau sampai. Jangankan pian jalan menuju kepada Allah, mun kita kada tahu jalan karantau ini bisa nyanyok. Ulun bahari bila sampai di bundaran Masjid Al-Falah toh, bisa nyanyok bahari. Tak ambil tak ke kanan harau tak ke kota banyak lampu merah. Tak ambil ke kiwa harau banyak motor truk. Itu bahari bisa nyanyok situ bahari. Wah, ini kada nyanyok lagi. Hahayawan. Kada nyanyok lagi sudah. Kada nyanyok, alhamdulillah. Rancak aja guring di rantau tuh, alhamdulillah. Jar bapak tadi mun sakali mahiyau aja kita mahiyau pulang. Mun pian ndak mahiyau pae kena acara gendal aja di wadah pian. Nggih. Barang ya acara apakah? Ulang tahun bupati kah? Iyalah, hendak mahiyau kayak itu nah. Hendak ulang tahun tapin ya sudah tadi Habib Syekh kan? Jakanya balum ulun naik menampahi bedahulu kayak itu. Tiwas sih dia mau umpan nih ulun patok tan ya. Allah, rancak aja pang pai goreng di rantau dia rancak aja. Cuman kada di rumah bini antom kayak itu nah. Di rumah polisi, goreng di rumah polisi Iwan tah di Haur Kuning situ. Situ na rancak goreng. Mungkin hendak rancak ulun goreng di rantau ini cariakan nah. Oke ya jalan-jalan yang sulit lah. Nah timbul bulik nih ada ego aja anak ulun jarahan bahaya. Belum saatnya lagi. Nggih belum. Ulun ini belum saatnya. Isyaratnya belum lagi. Bila isyaratnya karena ayo ha. Tapi jangan tumbur lah. Ini nang nyata tumbur binian bang dahulu. Allahu Akbar. Di perjalanan tersebut Nabi dibimbing malaikat Jibril, mulai dari dijemput di Hijr Ismail, dibawa ke tepi sumber Zam-Zam, dibedah dadanya Nabi, dicuci hatinya Nabi, habis itu ditutup, distempel, disediakan kendaraan namanya buraq. Ulun kada membahas pelajaran apa yang terdapat di awal-awal itu karena rancak aja sudah. Kita tahu aja apa makna di balik itu. Ulun membahas mulai Nabi berbuat di buraq aja gitu. Disediakan kendaraan buraq. Buraq ini termasuk kendaraan yang aneh. Binatang warnanya putih, lebih halus daripada bagol, lebih ganal daripada keledai. Misalnya kita mengira-ngira kayak apa?
bersayap ditampah. Nah, sayapnya tuh ditampah sini. Sekali inya mengepakkan sayapnya, sejauh mata memandang perjalanan jarak tempuhnya. Laju, ngarannya gin buruk, diambil dari kata barkun, artinya kilat. Binatang yang secepat kilat. Bahari ada pesawat ngarannya buruk. Bahari, wah ini dia lagi merpati. Bahari ada buruk. Bahari, wah ini lion. Lion bisa terbang, wah ini ada kegembangan. Amunnya buruk terbang memang sejarahnya kayak itu. Merpati terbang memang sejarahnya merpati terbang. Ini lion tentang terbang ya Pak. Ada kegempangan. Lion, batik bisa terbang, wah ini. Ya Allah, batik terbang, lion terbang, super airjet terbang, Citiling terbang. Kan ada kegempangan. Itu banyak nang hanya ngarannya wah ini kan. Buruk adalah kendaraan yang dulu ditunggang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim pernah menunggang itu buruk, dan kendaraan itu kemudian dijadikan tunggangan Nabi kita Muhammad. Nabi Ibrahim bahari diam di Palestina, tapi beliau biasa ke Mekah. Jauh tuh jaraknya memakai ontak, tapi memakai buruk sekejip mata sampai Sidin kan bini Tuha di Palestina, bini Anom di atar ke Mekah. Padahal Mekah tuh ada penghuni sunyi liwar, tapi ngaran Allah menyuruh yo atar anakmu, atar binimu ke situ. Ya atar Sidin perintah Allah bang, bukan tega, itu perintah. Dan Nabi Ibrahim sebelum meninggalkan bini dan anak Sidin berdoa, Rabbi inni askantu biwadin ghairi dhi Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan linnasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati man amana billahi wal yawmil akhir. Itu doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, ulun meninggalkan anak ulun, bini ulun di higa rumah pian yang sangat mulia. Maka jadikanlah mereka mendirikan salat di sini, dan jadikan hati manusia condong datang ke tempat ini, dan jadikan buah-buahan pian datangkan ke tempat ini. Doa Nabi Ibrahim tua ini berataan kabul. Di tempat sana orang mendirikan salat, bahkan kita kalau hendak melihat orang menghadangi waktu sembahyang itu di sana. Mekah Madinah tuh waktu sembahyang dihadangi orang. Lain kayak wadah kita sembahyang menghadangi kita. Tepaling puang masjid kadeda orangnya. Sudah banggin kalau dihitungi manusianya nak masjid. Tapi kalau di sana belum orang adzan sejam, 2 jam, 3 jam udah ada orang di masjid menghadang waktu salat. Doa Nabi Ibrahim condong hati manusia tulakan ke sana. Umroh ada tarus orang, bahaji saban tahun, dan rame di sana. Allah datangkan buah-buahan. Buah apa nang ada di Makkah? Ada berataan. Ada buah-buahan durian kan ada. Orang Banjar bawa. Dibawanya ke situ adaan berataan. Warzuqhum minas samarat. Itu doa Nabi Ibrahim bahari. Nah, Nabi Ibrahim bahari nang menunggang itu buruk. Dan buruk tersebut adalah buruk yang paling lain di dalam sorga. Buruk-buruk na lain rami bamamainan. Si buruk ini ranai, maungut, galau bener. Diparaki oleh malaikat. Buruk, apa gerang na ikam pikirakan? Anu malaikat teh ulun nina mau hari-hari bila ulun melihat di sorga ada tulisan la ilaha illallah, ada Muhammad Rasulullah. Di mana-mana ada Muhammad Rasulullah. Bila ada nama Allah, ismullah makrunan bismih. Nama Allah berdampingan dengan namanya. Siapa itu Muhammad? Aku kada pernah tahu lawan Muhammad. Maka si buruk ini ada satu kerinduan yang cukup mendalam di dalam hatinya. Sampai kemudian buruk itu mangganang lawan Rasulullah, menyebabkan awaknya kurus, kada semangat untuk hidup. Karena ada nanti ganang. Nah, ini ngarannya penyakit karindangan. Orang karindangan tuh kada ada tetambanya. Dada cuman satu. Idza alimal usyaqudai fakullahum fa inna liga ahbabi qalbi
dawa'uhu. Apabila orang tahu apa penyakit yang aku derita nih, mun orang tahu nih penyakit apa nang ku derita, katakan kepada mereka, obatnya penyakitku cuma sebuting, fa inna liga ahbabi galbi dawa'uhu, bertamuan dengan sang kekasih itulah obatnya. Orang karindangan tuh makan kada nyaman, guring kada nyaman, begawi mengoler, sebuting jatah tambahnya, bertamuan dengan orang yang ia cintai, bertamuan dengan orang yang ia rindui, yang ia karindangan lawan orang tersebut. Bila bertamuan sigar tak? Ada kisah tuh Bang Pian, sigar, inya rindu, inya cinta. Nah hati aneh dah. Waktu aneh kehilangan Roma. Ani itu kan dipaksa kawin lawan Insinyur Dana. Insinyur Dana itu bos teh, ada di daerah Bogor sana. Karena abahnya Ani ini mata duitan, Ani dipaksa kawin lawan Insinyur Dana. Kada diizinkan kawin lawan Roma karena Roma dianggap masa depannya tidak cerah. Dikawinkan dengan Insinyur Dana. Ani terpaksa betatai di Palaminan. Roma Irama selaku orang yang berhati baik datanglah ke undangan tersebut. Ngarannya diundang, berjiwa gentleman, seorang laki-laki yang bujur-bujur laki-laki, walaupun kekasihnya diambil orang lain, ketika diundang ia tetap datang. Waduh, gegempangan datang Roma Irama. Pas datang di pengantinan, ayo orang melihat Roma Irama datang, dipersilahkan jurang menyanyikan sebuah lagu. Naik Roma Irama ke panggung, benyanyi sidin. Ani kada tahan ma'arit. Kenapa kada tahan? Karena ada nih apa benih-benih cinta yang melekat di dalam hatinya, sehingga benih itu tak mudah tercabut dari dalam hatinya. Bagaimanapun keadaan di pelaminan sekalipun dengan orang lain, hati Ani tetap bersama Roma. Tidak bisa dikeluarkan masalah cinta di dalam hatinya kepada Roma, tidak bisa dibuang, dipaksa dimasukkan Insinyur Dana dalam hatinya, tidak bisa. Ani tetap mencintai Roma. Maka setelah Roma bernyanyi, apa yang terjadi? Ani pingsan. Siup, karena kekuatan cinta tadi. Siup, Ani kada sanggup menyandang. Rabah pengantin biniannya, gigir ya orang. Angkat orang kakak lambu, rabahakan orang. Didatangkan dokter kada mau ampeh. Dokter loh yang datang kada mau ampeh. Datang akan tatamba kampung, kada mau ampeh. Saraba macam tatamba kada mau ampeh. Beberapa sehari dua hari kada mau sadar. Cuman satu kesimpulannya, ujar Insinyur Dana, kita perlu menyadari bahwa cinta Ani hanya untuk Roma. Maka tidak ada mungkin yang bisa menyembuhkan Ani kecuali Roma. Jadi pang nyembah akal ngene. Ya sudah, kita jemput Roma agar bisa Roma menyembuhkan Ani. Roma namanya dimintai bantuan oleh orang lain, beliau membantu. Datang ke rumahnya Ani. Di Higa Kalambu tuh ada gitar nang kada bakapala. Itu kan, gitar Roma Irama kada bakapala. Mana Porsa Tapirnya ada hadirnya. Gitar Roma Irama tuh kada bakapala. Nah, diandak di Higa Kalambu. Gitar itu memang diberikan Roma untuk Ani sebagai kenang-kenangan. Dimana saat kau ingat kepadaku, petiklah Roma Irama. Ada tuh lagunya tuh, ulun kadingat lagi nah. Apa? Ingat lagi nah. Anu judulnya tuh Gitar Tua, bipah. Cuman ulun kadingat lagi teksnya tuh kayak apa itu tuh. Na 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 aja kayak itu nadanya. Na 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 na. Nah, ada nanti ingat lah teksnya tuh. Udah ingatnya leh. Ayo hadusah kita mengingat gitu kada jadi guna juga. Petiklah dan menyanyilah. Jangan kayak itu tuh anunya tuh. Pas Roma Irama di datang bernyanyi sidin, ujar Roma, nyaman aku mau ampihakan Ani nih. Bernyanyi sidin, nah sambil mengatik gitar, bernyanyi, hanya gitar tua
yang menjadi saksi. Itu para ampeh dah tak nang lagunya itu tak begambar dah. Itu aninya sudah bangun, caket mata ani sudah duduk siuman, aninya bangun sadar. Mbah Tontong sadar diandak Roma gitar, ani maragap Roma dengan ragapan kada sadar maksudnya lah, artinya orang sangat cinta kayak itu. Nah di luar kendali maragap lawan Roma, andak Roma gitar, maaf ani kau bukan milikku, kau milik Insinyur Dana ani. Tidak Roma. Maka Roma Irama mengantisipasi supaya Ani jangan merajalela. Roma Irama lari keluar rumah karena Roma sadar Ani itu milik Insinyur Dana, sudah dinikahi Insinyur Dana. Lari Roma, tapi Ani kada terima. Ani menyasah lawan Roma. Insinyur Dana buka, rumahnya buka, Insinyur Dana buka, Ani buka juga, bebu-bukahan sampai ke daerah agak tinggi sedikit, mungkin dekat pegunungan teh. Roma kauyuhan, Insinyur Dana kauyuhan, rabah badudua. Maka Insinyur Dana mengatakan, Roma, aku menyadari aku kalah, cintanya Ani hanya untukmu, maka mulai saat ini Ani akan kuserahkan kepadamu. Tidak Dana, Ani adalah milikmu. Tidak Roma, kau yang berhak dengan Ani. Akhirnya apa yang terjadi? Insinyur Dana pun sadar, maka Insinyur Dana mengaku kalah karena memang cinta Ani hanya untuk Roma. Cerita berakhir, Roma pun kembali kepada Ani. Itu habis kisahnya. Itu manakib Roma Irama. Itu kan ada dalam judul haul, ada itu kan ada dalam judul haul, ada. Kalau Pak ada haul, itu karena layau bener itu deh. Itu contoh apa? Contoh yang terjadi kepada Buraq. Buraq itu liwar cintanya kepada Nabi Muhammad. Siapa itu Nabi Muhammad? Sampai Buraq itu awaknya kurus, makan kada nyaman, bermainan kada semangat, hidup kada semangat di dalam sorga. Malaikat ini mengetahui, oh ini yang pas dibawa kepada Nabi Muhammad. Buraq, ikam hendaklah ku pertemukan dengan Nabi Muhammad. Yang Muhammad na ikam ganang saban hari saban malam, ikam ku tamuakan hari ini. Hendak kada? Hendak benar je Buraq. Ini yang nangka hendakku. Nah di sini pian paham hadis Rasulullah, almar'u ma'aman ahab. Seseorang dikumpulkan beserta dengan orang yang ia cintai. Buraq mencinta kepada Nabi Muhammad, kemudian ia pun dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Sekarang kita tentukan cinta kita untuk siapa? Cinta kita untuk siapa? Apakah cinta kita condong kepada Nabi Muhammad? Apakah cinta kita banyak kepada Nabi Muhammad? Cinta kita banyak kepada orang-orang saleh? Ataukah justru sebaliknya cinta kita condong kepada musuh-musuhnya Nabi Muhammad? Ataukah cinta kita condong kepada mereka-mereka yang hidupnya fasik, yang hidupnya munafik? Itu yang kita cintai. Wala'iyadzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita memuji kepada orang fasik, jangan sampai kita memuji kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah. Sampai di dalam hadis baginda Nabi menyebut, innallaha ta'ala yaghdab idza mudihal fasiq. Allah Ta'ala murka ketika orang fasik dipuja-puji. Orang fasik dipuji, kita tahu gawian ini salah tapi dipuji, Allah marah. Kada mustahil pian gara-gara gawian pian nang kayak itu bala diturunkan oleh Allah. Kenapa? Memuji kepada orang fasik. Nyata gawiannya menentang agama tapi dipuji-puji. Ini kenyataan yang berbicara, wah ini real, realita yang berbicara. Contohnya siapa? Ampun maaf, banyak orang-orang kita kada sadar, orang Islam memuji kepada mereka-mereka yang diidolakannya, sekalipun idola mereka tuh gawiannya salah. Paham pian? Idolanya selingkuh, blak-blakan selingkuh, habis itu beritanya viral di TV. Tahu-tahu gawian itu didukung oleh penggemarnya. Nyata-nyata lo gawian itu salah. Atau misal idolanya ini kada nikah, idolanya ini kada nikah, lalu mempertontonkan berciuman di depan umum, berpelukan di depan umum. Wah, penggemarnya memuji. Wah, ini bintangnya ampun kok ini top, ini ampun kok ini ampun kok nih.
idola aku bener nang ini. Itu namanya memuji orang fasik. Gawian pian itu mendatangkan murkanya Allah. Sudah gawian nang bujur malah disalahkan. Contohnya apa? Tuan guru bebini dua. Bujur. Halal apa kada bebini dua? Halal apa kada? Halal. Nikah dua halal apa kada? Tapi ternyata dimusuhi orang. Di kampung nang bebini dua disambati orang. Di kampung nang bebini dua disambati orang, kisah pamayunya hak ajar. Hidup kada tapi berduit bisi bini dua ajar. Salahkah orang bebini dua? Tuh nang salah nang kada nikah berciuman ditampilkan di TV. Kenapa Anda puji? Tuan guru nikah halal, kenapa Anda sambati? Tak paling pian bila nang halal itu didukung. Dengarlah binian talinga. Ini yang paling rancak menyambati orang berbini dua binian. Allah, janganlah bu, ulun tidak akan berhenti mengkampanyekan poligami. Sampai kapanpun ulun akan mengkampanyekan poligami. Karena banyak masyarakat kita nih buntungnya calungap menyambati orang poligami. Seakan-akan orang berbini dua itu melakukan kemaksiatan paling besar. Padahal kadainya halal, ada wali, ada saksi, nikahnya soh. Kenapa dipermasalahkan? Itu nang kada nikah, kujuk-kujukan saban malam, beragap di sepeda motor, berciuman di pinggir timbuk, nikah kada dah, pian tumbur. Sudah orang kawin dua, aduh, pak ianya menyambati. Jangan kayak itulah orang Islam sadar diri, jangan kasihan, jangan. Apalagi tuan guru bebini dua, jangan disambati katulahan pian. Lah Habib ke bebini bagus, Habib bebini banyak, anaknya makin banyak, pacang menyambung keturunan. Guru bebini banyak ke itu juga akan menebarkan keberkahan. Nah dinto, Allahu Akbar jerabit. Dinto didukung. Ini sudah tuan guru bebini dua, ya dah kikir dah. Asalnya murid tuan guru tuh 1000, lagi bini seikong. Pas sidin bebini dua 500 ampihan. Bujur kah? Ada nang kayak itu. Kenapa binian maka ampihan mengajiwan guru? Aku tak sudi melihat orang nang menduakan bini Tuhan. Bujur. Han kayak itu rumus bibinian deh. Ya Allah, jadi pian paham aja bibinian tuh pada karas hendak seikong. Pian hanam pintar-pintar lagi. Bila hendak menambahi itu pian pintar-pintar seorang aja. Bila inya mengaras karena mau diduakan, pian sembunyi, iyalah. Tuh. Nggih wae, mic-nya tadi tak luluy ke bawah. Nggih. Demi menjaga kode etik jurnalistik. Allahu Akbar. Dah kembali ke pembahasan. Si Buraq karena inya cinta lawan Rasulullah akhirnya dipertemukan dengan Nabi, dibawa mulai surga menghadap Rasulullah. Sampai di hadapan Nabi, Buraq kelacong-kelacong. Kelacong-kelacong kayak kada tahu dibesa. Uperdosis Buraq. Kelacong-kelacong. Kearayan nang kayak orang hanya dapat arisan dah. Lawas mahadang arisan gugur, pas gugur ya bisa beambung sampai ke pelapon santok dah. Rumahnya rumah bahariran dah, pelaponnya jadi beambung sampai ke pelapon. Kearayan, kehimungan, Buraq tuh kayak itu. Pas berdapat lawan Rasulullah, himung, beambung-ambung inya. Allah, ya malaikat Jibril banget seikong ini. Lagi kada tatamu ungu-ungut, pas sudah tatamu beambung-ambung, kada tahu dibasa lalu. Akhirnya apa? Ditenangkan. Buraq itu mau tenang. Ranai, Buraq sadar pang di hadapan ikam ini siapa? Hanya Buraq itu mau ranai. Nah makanya aja guru bahari ada beuntungai ilmu tapak Buraq. Nah Buraq tuh asalnya kelacong bah ditapak berenai. Itu ilmu tapak Buraq ngarannya. Bacaannya cari seorang. Kenapa ulun suruh cari seorang? Ilmu tapak Buraq ini bahaya bila disampaikan di tengah umum. Kalau kok ada nang malampahakan, jadi ampunnya tangannya di beguna nah. Bilanya menapak orang, apapun diperintahnya jadi. Busiah digunakannya menghipnotis orang. Ayo, tak tolak ke pasar.
blok tapaknya. ATM pian, amas pian, duit pian, langsung orang menuruti. Tapak buruk tadi, buruk badannya langsung maasi lawan perintah. Nah itu hati-hati, makanya jangan disambat di tengah umum nih. Mun hendak cari seorang, bawa lakatan, bawa ayam hirang, bawa jarum, bawa lading gitu. Nah lading puga sasarahnya aja orang tuh habari. Ada ilmu tapak buruk itu. Ulun jangan ada tahu bacaannya. Beranai buruk ini sudah beranai, Rasulullah dipersilahkan naik. Rasulullah dipersilahkan naik. Ada satu khobar yang menyebut Nabi itu kada mau naik, kada mau berbuat langsung. Kenapa lagi je malaikat kada mau berbuat? Jibril, amun aku betunggangan nyamannya nang kayak ini, umatku betunggangan lah kayak najwa. Sampai di situ Nabi itu masih menggandang lawan umat. Ini pelajaran. Ini sindiran gasan kita-kita yang jadi guru. Guru banyak bisi anak murid. Rasulullah ketika diberi fasilitas nyaman, Rasulullah ingat lawan umat. Kita jadi guru, banyak kima ingat anak murid. Doakan anak murid. Ati almarhum abah guru sekumpul, gawian sidin mendoakan orang. Mendoakan anak murid. Tengah malam jam 2 pasti bangun munajat kepada Allah. Siapa yang didoakan? Sidin, sakaluargaan, anak cucu sidin, jiran tetangga, murid sidin, anak angkat sidin, para pecinta sidin, semuanya didoakan. Di antaranya agar masuk surga bighairi hisab. Itu guru yang menggandang wan anak murid, mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sayyidil Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Muhammad bin Faqih Malang. Beliau mengajar anak muridnya bisa 1 jam, tapi mendoakan anak muridnya berjam-jam. Itu Sayyidil Habib Abdul Qadir bil Faqih. Mendoakan murid luar biasa biar. Guru bangil. Guru bangil bisi anak murid rata-rata jadi orang hebat. Siapa di antaranya yang kita hauli saat ini? Abah guru sekumpul, muridnya guru bangil. Dididik khalwatnya oleh guru bangil, keluar dibimbing oleh guru bangil, apapun langkahnya dibimbing oleh guru bangil. Guru bangil itu menurut penuturan salah satu murid sidin, bila guru bangil mengajar kada tapi banyak menjelaskan. Kitab tuh ada yang dibaca sidin betaros dibaca kada tapi menjelaskan kada. Tapi lihat ya anak murid sidin, alim-alim, soleh-soleh, banyak yang jadi wali. Kenapa? Doanya sidin. Sidin berdoa terus kesan anak muridnya supaya jadi orang hebat. Itu guru bangil. Abah guru sekumpul, Abu Yaki Haji Syarwani Zuhri Balikpapan, asli produk Kalimantan Selatan. Kelahirannya di Sungai Gampa Marabahan, Kabupaten Baritu Kuala. Hijrah ke Balikpapan kilometer 19,5, mendirikan pondok pesantren namanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Sampai sekarang pondok pesantrennya eksis di dalam dunia pendidikan agama. Masya Allah, murid guru bangil, guru Syarwani Zuhri itu. Sampai ada yang mengistilahkan di Kalimantan ada 3 Syarwani yang hebat. 1 Syarwani Abdan, asli produk Banjar, hijrah ke Bangil. 2 Syarwani Zuhri, asli Sungai Gampa Marabahan, pindah ke Balikpapan. 3 Syarwani Kastan, Martapura. Makam beliau di palatar kubahnya abahnya guru sekumpul, kubah Haji Abdul Ghani. 3 Syarwani hebat. Andaikan abah ulun jadi ulama besar, abah ulun jadi orang hebat, mungkin ada 4 Syarwani yang hebat di Kalimantan Selatan. Karena abah ulun ngarannya Syarwani. Tapi kan abah ulun orang biasa, abah ulun orang awam, abah ulun orang Jaba, orang biasa aja. Jangannya abah ulun jadi ulama besar, kira-kira ada 4 Syarwani. Syarwani Abdan, Syarwani Zuhri, Syarwani Kastan, Syarwani abahnya Yanur. Nah, jangan tidak kayak itu toh. Tapi kan kade bang mebe, kan kawai nasib aja bang. Allah. Ini guru yang mendoakan untuk anak muridnya. Ini contoh baginda Nabi mengganang lawan umatnya. Setelah diberikan khobar oleh malaikat bahwa nantinya nang baik-baik orang muttaqin di hari kiamat bisi kendaraan juga. Mau Nabi naik di kendaraan buruk.
Sejauh mata memandang terabang, shoot, dibawa. Sampai Nabi ke satu tempat, Nabi disuruh inzil fasalli. Turun, ayo sembahyang. Sembahyang baginda Nabi, bah turun sembahyang. Atadri aina sallaita? Apakah engkau tahu wahai Muhammad di mana engkau sembahyang? La, ya Rasulullah. Nabi dasar kada tahu apa pada kada tahu. Ini adab seorang murid di hadapan guru. Jibril secara zahir gurunya Nabi Muhammad. Ulun berbicara zahir, bukan pandangan hakikat. Kalau pandangan hakikat justru sebaliknya. Jibril kada pacang ada mun kada berkat Nabi Muhammad. Tapi secara zahir Jibril paguruannya Rasulullah. Karena guru nang betakon akhlak Nabi lihat deh. Tahulah di mana sampian sembahyang, ada ya Nabi. Karena dianggap guru lebih tahu daripada murid. Itu adab. Jangan kita jadi murid sok tahu daripada guru kita. Jangan macam itu. Guru yang lebih tahu. Ada aja Nabi, aku kada tahu. Sallaita bi Thaibah. Engkau tadi sembahyang di Thaibah. Di sini kai napian akan hijrah, di sini kai napian akan wafat. Itu disinggahi Rasulullah. Terus jalan lagi, singgah lagi. Inda syajarati Musa, di samping pohon di mana tempat Nabi Musa beristirahat. Setelah Nabi Musa lari dari kejaran Firaun, ketika beliau dikejar, lari ke sebuah tempat, bersandar di pohon tersebut. Tempat tersebut masuk wilayah Madian. Madian itu bahari mulai Mesir berjalan batis 8 hari hanya sampai. Wah ini tahu berapakah? Bahari berjalan 8 hari, tahu wah ini. Ujar di sebelah tenggara Laut Merah, andakannya ulun desuhan jajak Madian juga Bang. Jadi kada kau ngisahkan. Namun nyebetakon Makkah Madinah kau ngisahkan bagaimana? Mun betakon Madian ada tahu. Mun betakon Madian di mana rumahnya, tahu ulun di parak rumah ulun ada Madian ngarannya. Ini Madian kampung. Nah di kampung situ hidup seorang rasul namanya Syuaib. Nabi Syuaib bisi anak bibinian dijadikan bini Nabi Musa, salah satu di antara anak Nabi Syuaib. Kalau tidak salah namanya Sofuro. Sofuro dikawinkan dengan Nabi Musa. Karena Nabi Musa ini diberi tongkat oleh mintuha tadi. Mintuha sidin namanya Syuaib. Nabi Syuaib mintuha Nabi Musa. Jadi Musa itu minanto oleh Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu mintuha oleh Nabi Musa. Nah, jadi Syuaib itu mintuha, Musa itu minanto. Nah, dintoh Musa itu minanto, Syuaib itu mintuha. Iya jakah? Nah, jadi Syuaib itu mintuha oleh Nabi Musa, Musa itu minanto oleh Nabi Syuaib. Sawat berbulak-balik tuh ada pahamnya tak lalu benar. Memberi tongkat ini yang kemudian berubah jadi mukjizat Nabi Musa. Nah, untuk melawan nih sihir-sihir Firaun dan anak buahnya membelah laut kayaknya. Tahulah pian tongkat Nabi Musa tuh kayunya kayu apa? Tahu leh. Tongkat kayu Nabi Musa tuh kayu abanus ngarannya. Abanus. Masih sampai wah ini ada kayunya tuh. Cuma kayunya lain tongkatnya. Tongkatnya dia lagi. Andaikan tongkat itu ada pian jakanya Presiden Jokowi itu dapat tongkat Nabi Musa kadalapah sidin molah jalan tol imbah hambat jadi jalan tol kadalapah bupati cuma tongkat tuh ada dapat mana andakannya kan Nabi Musa laut aja jadi jalan tol. Bayangkan sekali hambat gitu laut jadi jalan tol. Jakanya presiden kita dapat tongkat itu karena kisah topang hambat sidin hutan rabahan kayu jadi jalan tol kadalapah bubuhan cipi ma aspal. Ya lo bubuhan nang piti-piti nang cipi-cipian nih ma aspal menangkan tender dulu hanya rongkawan kadalapah jaga karena jigin jaga mahayal. Tongkat itu kayu abanus. Nah termasuk katanya tongkat Nabi Sulaiman itu dari kayu abanus. Abanus itu sifatnya kayunya karas, kada mudah dimakan rayap. Makanya Nabi Sulaiman itu kan waktu sidin wafat, bubuhan jin itu tetap begawi. Dikiranya Nabi Sulaiman hidup. Pas tongkatnya dimakan rayap, rabah sidin hanya tahu pada Nabi Sulaiman wafat. Tongkatnya itu lawas, hanya makalapuk. Itu kayu abanus tuh. Soal pian melihat kayunya. Desuah leh. Nah, orang Wahidi banyak mulah tasbih abanus dan itu banyak padilatnya. Pian mau hendak melihat ada di mobil ulun tuh. Ulun kadingan bawa tadi. Mau hendak nukari basa harganya. Punya patut ulun jual lah.
Kayu abanusnya, kayu-kayu itu banyak pian nambah khasiat. Ada kayak abanus, yuser. Yuser itu asli dalam Laut Merah andakannya. Kayu itu mun orang Banjar menyambat bahar, kayu bahar. Orang di Arab menyambat yuser. Yusrun artinya mudah. Banyak wali-wali pakai tasbih dari kayu yuser supaya mengambil tapaul kehidupannya mudah dunia sampai akhirat. Nah itu banyak wali-wali pakai kayu yuser. Ulun ada juga bisi yuser tak menyapatut harganya ulun labuh aja juga. Yuser to kayu yuser, abanus. Ada kayu tuh nanti takutani oleh jin seperti ud salib. Ud salib diambil dari bahasa salib. Kenapa maka dingarani salib? Karena bahari itu kayu itu ditemukan seorang pendeta. Pendeta tuh dapat kabar dari cendekiawan muslim bahwa kayu itu ditakutani oleh jin. Anak pendeta itu kesurupan terus. Jadi ujar orang tadi memadahi, coba di rumah pian andaki kayu itu, insya Allah jin kada mau lagi mengganggu anak pian. Karena sidin pendeta, ampun maaf, diulah sidin salib. Kayu itu toh, kayu itu diulah bentuk salib. Anda sidin di rumah mulai kayu itu ada, anak sidin kada suah kesurupan lagi sampai habis umur. Kayu itu ditakutani oleh jin. Nah karena kayu itu masyhurnya ada salib, gara-gara salib itu tadi, bukan salibnya nama ampihakan tapi kayunya, berkat kayu itu, maka dingaranilah kayu itu ud salib. Eta paham ya? Eta ada kayunya. Ada lagu rupiah bisi, ada menyapatut ulun labuh harganya. Ulun ketujuh mengoleksi kayu-kayu itu ketujuh. Ulin Manang bisi kita. Ngarannya Ulin Manang tuh kada mau kalah. Manang terus Ulin Manang kita bisi, ujo orang ulin timbul jar. Ulin Manang. Kita bisi kayu-kayu nang kayak itu. Cemeti, ada kita bisi cemeti dari kayu ulin Manang. Dirajah di dalam pagar. Ini jo guru hati-hatilah bila kamu puhakan ke orang bisa gila. Jadi pengguru tak tambahnya kayak apa? Ikan mandi ya. Pakai cemeti itu insya Allah ampeh. Jadi tak tambahnya di situ juga. Bila orang kena pupuh itu gila, nama mandii cemeti itu juga memandiinya. Adalah hendak minta pupuh. Tapi hendak mantes marah saya aja ulun biarakan gila 2 hari lo hanya ulun mandi. Mual bener guru ini jar. Ulun ketujuh mengoleksi kayu-kayu itu ketujuh. Kayu-kayu ya ulun tahu kayu ini ada khasiatnya tersendiri. Batu gitu juga. Ulun ketujuh mengoleksi batu itu ketujuh. Batu itu memang diolah oleh Allah Ta'ala dan memiliki khasiat tersendiri. Dari asal penciptaannya sudah berkhasiat. Kada perlu artinya dilampahkan, diisi, hanya berisi. Kada mulai penciptaannya sudah bisi. Itu kan batu-batu tuh. Seperti misalnya kita dianjurkan pakai akik Yaman. Akik Yaman, sedikit sakit banyak nyaman. Kayak itu jangan banyak sakit sedikit nyaman. Nah itu tak paling orang kata-kata tuh jadi doa sedikit sakit banyak nyaman. Akik Yaman tuh nukar habaib kita banyak pakai akik Yaman warna hirang. Akik Yaman warna hirang. Mun ulun makai ya warna hirang nang di sebelah kiri deh. Nah. Dan sebelah kiri deh. Ini ulun kada bohong kada madahakan supaya pian tahu ini akik Yaman ngarannya. Harganya angkanya 116. Karena cincin itu diberi oleh Habib bermarga Al-Idrus aja sini aku berikan ulun pakai itu sekali ulun pakai pertama langsung ada bos mengacak berapa guru jangan jual ada jual ya ulun pian sambat aja berapa harganya ulun tukari ratusan juta sekalipun ulun tukari ada juga diberian paguluan maaf ulun karena menjual kan kontak kalipit sabto dan jual tapi mudahan jangan ada ulun nama gada menjadi tahu lengkap kita batu merah delima kayak itu bisi cuma sebutin ulun gada bisi zamrud gada bisi harganya larang kecuali pun pakai kalau larangan kan menguntungkan lah ya ada lama begini aja bang tapi bujuran tuh apanya bang zamrud ulun ada bisi zamrud harganya larang benar ya Allah begini aja bang lah jangan dianggap lah ini benar ya Allah menguntungkan. Nah kembalikan ke kisah tadi perjalanan Nabi Musa sikit lah setengah 12 jam sikit ya sikit
Lalu Nabi berjalan pulang singgah di Tursina, tempat munajat Nabi Musa. Berjalan lagi singgah di tempat Bethlehem, Baitul Laham, tempat kelahiran Nabi Isa. Terakhir transitnya Nabi di Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit. Artinya apa? Di sini tidak mungkin seseorang bisa sampai kepada Allah kecuali ada mengambil berkat kepada tempat-tempat yang berberkat. Di sini pelajaran Nabi kita Muhammad ngalap berkah. Padahal Nabi Muhammad itu sumber keberkahan. Tapi Nabi sendiri mencontohkan kepada umat mengambil berkah. Ini contoh dari Nabi. Padahal sidin apa kurangnya berkah Nabi Muhammad itu apa? Semuaan alam semesta, bumi, langit, semuanya itu dapat keberkahan Nabi Muhammad. Tapi Nabi tetap mencontohkan mengambil berkat lawan tempat-tempat berberkat. Artinya di sini apa? Kadang mungkin kita bisa mendapatkan ma'rifat billah sampai kepada Allah kalau kita hidup kada tertuju mengambil berkat. Disinilah kita contoh bagaimana Nabi Muhammad mengambil berkat, dan lihat bagaimana suksesnya Abah Guru Sekumpul. Suksesnya Abah Guru diantaranya penyebab beliau jadi orang sukses ketujuh mengambil berkat. Mulai Sidin Anum sampai Sidin Tuha mengambil berkat, mulai daerah Banjar Sinija Sidin mengambil berkat. Sidin saban minggu pasti ziarah ke makam Datuk Kalampayan, kawadah Datuk Sidin ziarah ke makam Datuk Kashful Anwar, sampai Sidin artinya melihat bagaimana Datuk Kashful Anwar Kampung Melayu saban malam Jumat membaca dalail di makam Sidin sendiri. Itu Abah Guru ziarah ke makam guru-gurunya. Ziarah beliau ke Pulau Jawa mengambil berkat, baik kepada wali yang masih ada maupun yang sudah meninggal dunia. Beliau ziarah ke Ampel, beliau ziarah ke makam wali-wali yang lain, beliau ziarah ke Luar Batang. Bahkan waktu Abah Guru ziarah ke Luar Batang Jakarta, Guru panggil Mama Sanida, Jai sini, pasang niatmu mulai rumah, pasang niatmu berziarah ke Luar Batang mulai rumah. Kenapa maka mulai rumah? Karena makbulnya doa di makam Luar Batang belum lagi ikam berduduk, hanya sampai ikam di pintunya makam sahib Luar Batang, hajat ikam sudah dikabulkan Allah Ta'ala. Makanya pasang mulai rumah niat ikam. Jadi aku jadi guru memasang niat banyak-banyak yang mulai rumah sampai di hadapan kubah, karena itu arahan guru bangil. Artinya Sidin mengambil berkat dengan sahib Luar Batang yang Masya Allah Al-Idrus, yang menjadi rujukan pada zamannya. Bahkan karomatnya sahib Luar Batang tak ada tanggung-tanggung. Pernah ada siu Belanda, anak Belanda itu dipusut-pusut Sidin di kepala. Ini Sidin pacang jadi gubernur kayaknya. Tahu di sini hanya kan orangnya. Bayar Donald kemudian jadi gubernur Batavia, gubernur Belanda pada saat itu. Sampai Belanda ini kagum dengan beliau, diberikan hadiah berupa duit Sakharov, golden, duit perak, duit emas, diberikan kepada Habib. Dibuang Habib ke laut, bingung Belanda, kenapa pakai duit dibuang ke lautnya? Tak tinggalan. Kan beliau hidup di dekat pantai di Luar Batang situ, timbai Sidin ke laut. Kenapa aja Belanda maka ditimbai? Maaf, ulun kadang membuang duit pian. Ulun mengirim duit ini ke Hadramaut kepada Mama Ulun. Dia Belanda duit ditimbai ke laut sampai ke Hadramaut mudi. Kada percaya, mun kada percaya di sini datangi ke Hadramaut, ngaramnya bubuhan Belanda, dasar tuak ke Hadramaut. Kan mualnya. Inya hendak membuktikan kada percaya. Akhirnya apa? Belanda terbang ke Hadramaut. Sampai di Hadramaut dicek di mana alamatnya, ditakoni di mana rumahnya, ternyata bujur hari anu jam saanu duit Sakharov sampai ke rumah mamanya Sidin. Ditimbai di laut sampai ke Hadramaut. Ayo kita timbai ke Sungai Rangkau sampai ke mana? Ada tinggal dalam warak duit. Ada kawa menyamai aku orang wali ada kawa. Abah Guru Sekumpul ziarah ke Luar Batang mengambil berkat. Bahkan beliau ziarah ke wali-wali yang masih hidup. Kiai Hamid Pasuruan, beliau ziarah mengambil berkat. Siapa yang kada kenal dengan kewalian Kiai Hamid? Sampai Kiai Hamid berdiri di hadapan lawang menyambut
selamat datang Gubernur Kalimantan. Nisbat ketinggian makom kewalian beliau, Ki Hamid berucap selamat datang Gubernur Kalimantan. Pada gelombang Maelang ke Kaliwungu di Jawa Tengah, beliau maelangi ulama yang rumahnya sederhana, buruk, halus rumahnya, tapi diilangi oleh Sidin dengan guru Bagir, dengan guru Seman. Setelah itu Sidin mengesahkan bicara Mas Sidin. Artinya apa? Sidin mengambil berkat. Berkat Sidin ke-7 mengambil berkat, akhirnya Sidin jadi orang berberkat. Sampai sekarang keberkahannya bisa kita rasakan. Bagaimana umat mencintai beliau, bagaimana orang-orang tergerak hatinya ketika haul beliau ingin menyumbangkan sebagian hartanya demi mengharap keberkahan beliau. Coba biarkan kerasaan toh. Bila haul sekumpul, iya dah, kita yuk Jomonaris Arya aja, makan gratis. Mengeluarkan duit kada asaan mengeluarkan duit. Kenapa? Itu daya tariknya itu luar biasa loh ya. Dan itu kadang mungkin bisa didapatkan kalau beliau tidak sahibul barokah. Beliau sahibul barokah. Di mana beliau bisa mencapai sukses seperti itu? Di antara caranya beliau ke-7 mengambil berkat. Ini dicontohkan oleh Nabi Muhammad waktu peristiwa Isra Mi'raj. Nah, yuk kita mengambil berkat. Kampung pian nih, kampung Keramat, sebelah situ. Parak pian luar kampung Keramat. Kalau orang-orang Parak kada dapat barokah Sidin, rugi. Ini kampung Keramat, orang wali jejak langkahnya banyak di sini. Datuk Abdul Karim ada di situ, makomnya. Kenapa yang Kagadung ada Datuk Salman Al Farisi, ada wali Muhammad Nur, ada Abah Sidin Guru Muhammad. Ini orang-orang berberkat. Kalau pian orang kampung kada bisa mengambil berkat, rugi. Masa orang jauh yang dapat berkahnya? Maka ada pian, sebelum pian mengambil berkat kepada dua orang lain, ambillah dulu berkat kepada sahibul wilayah di sini. Di mana makam wali-wali di sini? Ayo ziarahi. Di mana makam habaib di sini? Ayo ziarahi. Ambil berkat mereka yang ada di Parak kita. Hanya kita tolak ke jauh, itu adab kita. Menghormati Nabi Parak, hanya renang ke jauh. Jangan nanti Parak ditinggalkan, nanti jauh aja diambil, luput. Jangan sampai terbalik orang-orang jauh mengambil berkat, orang Parak kada tahu menaruh. Jangan kayak itu. Jangan sampai kayak itu. Ayo kita hidup mengambil berkat. Caranya mengambil berkat macam-macam. Mungkin kita mengambil berkat lewat Tuan Guru, misalnya kesalaman. Tapi lihat hati sikon lah, kesalaman itu lihat hati sikon. Mun bakajal, jangan. Mun babaris rapi, ayuha. Dan mun orangnya banyak, kesalaman kada usah pulang balik. Sekali-sekali aja, jangan menjuhut. Mun sekok pulang balik, sekok membalik guru nama juhut kap yang mereka parang Sidin. Nasilaho ya Pak. Sudah orang banyak sekali-sekali aja supaya capat. Jangan pulang balik, apalagi sampai 5. Kap, 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 kap. Sampai 5. Tangan aja 3 kali, kakak pala pulang diandap, kada ada pulang diandap. Jangan gitu, orangnya banyak masalahnya. Namun sorangan dia orang lebih tak kayak itu. Karena jadi masalah. Orang banyak kasihan Sidin mengambil berkat. Mau misal hanya mengambil berkat pakaian Sidin dihargai, ya mintanya. Guru aja, ulun mengambil berkat juga biar tenang, gamis biar tenang. Pacul guru yang mengambil berkat. Jangan mengambil warah. Sidin menukar berapa kita ansuling kayak itu mobil berkatnya ulun ada dapat berkah pian, artinya bakas pakaian pian bahari nukar jumlah tuh 500.000, ulun menggantinya 5 juta. Itu mobil berkat memintanya merampas sarannya. Lagi guru kesalahan anda boleh tapi pian guru pacol gamis pian nih pacol. Nah ini habis ini kaliwatan mobil berkat karena sampai guru boleh kesalahan anda lah ini hari berbawa. Alhamdulillah di dalam kayak itulah mengambil berkat produksi sekarangnya air itu lain kayak itu ada kita jaga ada. Mengambil berkat itu bukan dengan cara memotong, bukan. Memotong itu mengabadikan momen. Mengambil berkat itu nama utamanya bersalaman, minta doa dengan Sidin. Itu foto itu belakangan. Kalau Sidin mengizinkan, oke, Sidin kada beri izin, kita harap bersabar. Itu jangan mendesak, kali guru pemalar dia. Udah mau putus kemar kan awak, wah benar, sumpung benar, ngomong baik. Jangan kayak gitu. Kita lihat sikon, situasi kondisi. Nah, orang bahari mengambil berkat itu bisa dengan cara minta tiup akan banyu. Indah itu pula ada yang minta ludahi di muntung. Almarhum Guru Bakri, siapa yang kadang kenal dengan Guru Bakri? Itu
memproduksi amuntai. Kelahiran Manarap Danau Panggang, amuntai. Banyak ulama amuntai ini sukses di benua orang. Guru Zuhdi orang mana? Alabiyu. Abuya Guru Syukri Martapura orang mana? Sungai Malang. Syekh Nuruddin Marbu orang mana? Amuntai. Dr. Idham Khalid orang amuntai. Hebat orang amuntai. Banyak mencetak ulama-ulama hebat. Nah, alhamdulillah bini ulun yang pertama itu orang amuntai. Alhamdulillah yang pertama itu orang amuntai bini ulun. Alhamdulillah. Artinya kita mencari bibit dari amuntai juga, gitu. Tapi kai ulun pun orang amuntai. Abah ulun memang lahir di Kalua, tapi kai asli Haur Gading amuntai. Waringin amuntai. Jadi kami keturunan amuntai dua, itu keturunan amuntai. Banyak ulama hebat di amuntai itu. Lalu Guru Bakri itu sukses, kita melihat di antara keberkahan yang beliau dapat apa? Di terakhir cerita, keberkahan beliau saat beliau lagi halus dibawa Abah Sidin Kawadah Tuan Guru Haji Makmur Manarap. Itu kalau jalan ke Danau Panggang ada masjid di Manarap, di halamannya ada kubah Tuan Guru Haji Makmur. Itu hari yang pertama maludahi muntung Guru Bakri. Bangga ngatoh di sini, cuk diludahi sini. Yang kedua, ujar Guru Bakri, aku diludahi oleh orang wali saat aku sekolah Darussalam. Pas lawan kekawanan ziarahan ke arah hulu sungai. Di antaranya yang dielangi wali yang masih hidup, yaitu Wali Katung Abu Darat Barabaya. Pas Wali Katung masih hidup, baiklah ke Wali Katung, kekawanan turunan Guru Bakri disuruh berdiam. Ikam bertinggal dulu, bertinggal di sini. Banganga ya Wali Katung, banganga cuk diludahi Wali Katung, dimuntung. Selama aku hidup, kata beliau, aku diludahi oleh orang-orang wali. Ulun yakin kenapa beliau bisa jadi sukses. Di antara kunci keberkahannya dapat berkah dari orang-orang yang berberkah. Liurnya orang wali masuk ke montong sini. Abah Guru sekumpul tuh mulai hanya lahir sudah baju liur dan diisap. Baju liur Tuan Guru Haji Abdul Rahman Tunggul Iral seberang Martapura. Nah kemudian bisi anak Guru Ahmad Zaini, Guru Ahmad Zaini bisi anak Guru Husin Kadri, pengarang senjata mukmin, Guru Badaruddin, pengasuh Darussalam, Guru Muhammad Rosyad. Sampai sekarang cucu beliau jadi ulama-ulama di Martapura, pengasuh Darussalam Kiai Haji Hasanuddin, anak Guru Badaruddin. Turunan ulama. Itu Abah Guru dapat liurnya orang wali, hanya lahir itu sudah diisap sini. Guru Bakri kayak itu. Nah ini contoh mengambil berkat. Tapi kalau kita tuha kalau sakit mengambil berkat pakai baju liur. Ulun suah sekali bantu ceramah kai guru ya, udah iya kan mau tongkok. Kadang kayak jurang ampun. Bangga kai sudah kita ludahi kadang ulang ada sama kelahi kadang. Ada meludahi ya kan. Amatnya kakak masih penting lagi taman tahnik, mama makan korma. Terus baju liur kita tak campur dengan kakak. Ada masalah. Orang Tuhan jangan kita ludahi. Jangan. Makanya di antara anak berkat dari Tuan Guru itu siapa yo? Yang paling berkat bininya Tuan Guru. Yalah bininya Tuan Guru. Bini Tuan Guru itu berkat minum secangkir berdua, makan sepiring berdua, kadang sesuapan. Tapi huruf kada baju liur. Tapi huruf belum lagi yang lain-lain. Berkat bini Tuan Guru itu kada kegampangan. Nah makanya buat bininya naik. Bila guru hendak babini, lah kasih. Nah, aku juga guru hendak lawan anak sampian, lah kasih, dipermudah supaya dapat barokah dari Tuan Guru gitu. Sama Habib gitu juga dapat barokah Habib, bila kasih, jangan bertele-tele macam-macam alasan, jamin japian insya Allah bahagia hidup. Dah pihak ya Allah ya Allah bisa ini bini mantau aja nih di rumahnya. Tapi gak boleh kenapa aja bicara pakai itu. Ulun tahu kalau ulun lagi apa kalau buat panggil aja, itu aja bagi aja timbul bujuran. Nah ini salah satu pelajaran yang kita ambil dari pelajaran Isra Mi'raj Nabi mengambil
berkat. Lalu Nabi naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai berhadapan kepada Allah, menerima perintah sholat. Balik beliau ke Mekah, belum dingin bekas Nabi berapa, nabinya sudah pulih. Nah, karena nabinya sudah pulih, belum hendak pulih juga. Dan sinilah namun sampaikan, minta redha minta halal. Namun ada salah ada khilaf, minta redha khususnya kepada para habaib, guru-guru, mudahan yang hadir semuanya dan yang mengikuti live streaming pada hari ini semuanya panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki yang halal, ada lapah mencarinya, kabul berkaan hajat, mana utang mudahan lakas lunas, mana belum kawin lakas kawin, mana belum anak lakas bisi anak, yang sudah bisi anak mudahan anaknya bahagia, solehin solehat, mudahan kita bertahan hidup berkah, selamat dunia sampai akhirat, hidup kita beriman, meninggal membawa iman dan tidak meninggal dunia melainkan sudah memandang dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hada minni wa lakum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.